Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Laci Perkakas. Oke, pada video kali ini saya akan mereview atau sedikit membahas tentang bore tuner atau mini grinder ya. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Adapun untuk paket pembelian mini grinder ini, antara lain kita mendapatkan mata tunernya seperti ini, kemudian kabel power untuk menyalakan mesin, dan tentu ini mesinnya, dan ini instruksi manualnya. Dan hanya seperti ini saja, tidak diberi box ya untuk wadahnya. Dan ini instruksi manualnya seperti ini. Bisa dilihat ada variabel speednya juga, lumayan kecil-kecil, murah-murah ya. Dan sebelahnya kosong. Dan ini untuk mini grindernya seperti ini. Ditenagai oleh supply 5 volt sampai 9 volt. Kecil banget ya. Dan kebetulan untuk 9 volt saya tidak punya, adanya 5 volt. Kita coba di 5 volt apakah bertenaga atau tidak ya. Menggunakan power bank saja. Gak kelihatan ya. Ini koret kecil banget. Lumayan sih. Dan untuk koletnya tidak diberi kolet tambahan lagi ya, jadi cuma kolet yang paling besar itu masuk di 3,2 mm. Kita coba di sini, saya punya beberapa mata mini grinder. Apakah bisa masuk? Ini koletnya besar-besar. Ada yang bisa masuk ke koletnya. Kalau ada yang masuk, lumayan juga bisa diganti. Ternyata tidak bisa untuk koletnya, jadi harus diperhatikan dalam pembelian nantinya ya. Jika ingin mengganti mata grindernya atau mata tunernya, ini kita bisa diganti dengan mata yang gede, harus menggunakan mata yang kecil. Sementara di sini matanya mata gede-gede semua.
nggak ada yang cukup. Jadi nantinya harus mencari yang seperti ini lagi, dan ini semua tidak bisa dipakai di mesin ini karena koletnya pun kecil, tidak bisa diganti juga koletnya. Nah, di sini ada kolet dari pembelian ini untuk yang gede mungkin ya. Untuk mini grinder yang 220 volt ini, dan tidak bisa dipakai untuk di mini grinder ini. Oke, kita lihat bagian dalaman mesinnya ya. Kita bongkar dulu. Untuk rangkaian di dalamnya hanya seperti ini saja. Ini motor, kemudian ini as ke depan untuk ke koletnya. Dikasih juga bearing di sini, bisa bearingnya juga longgar ya. Dari bearing bukan bushing, agar supaya ini bisa diam, tidak goncang seperti ini karena ditahan oleh bearing di sini. Nah, kemudian ini rangkaian untuk dimmernya ya. Kita cabut dulu. Nah, ini rangkaian dimmernya sekecil ini. Ini dimmernya menggunakan apa sih yang kelihatan? Untuk dimmernya ternyata menggunakan rangkaian yang cukup sederhana ya, menggunakan LM317 lah. Yang banyak skemanya di Google juga. Jadi ya cukup lumayan lah, walau kecil seperti ini dia mempunyai dimmer seperti ini, jadi bisa untuk mengatur kecepatan jika terlalu kencang bisa dipelankan. Nah, untuk konektor belakangnya bisa juga sih diganti sebetulnya jika ingin universal, misalkan tidak mau menggunakan colokan seperti ini. Misalkan di rumah ada colokan DC biasa, tapi dari sininya bisa USB atau mau dirubah sekalian pun tidak apa-apa jika mempunyai power supply 9 volt untuk ini, karena untuk di 5 volt tadi tenaganya kurang ya. Walaupun ini menggunakan power bank yang cukup lumayan ya, high drain sebenarnya. Namun sepertinya kurang ngangkat gitu tenaganya. Jadi bisa diganti juga untuk colokan DC nya biar lebih enak gitu. Oke, kita pasang kembali. Di sini ternyata ada kipas di depan, tapi di sininya tertutup, tidak begitu fungsi.
untuk locking spindle sih lumayan. Nah, ini untuk yang amplas ya. Semua ini untuk dudukan amplasnya di sini. Dan di sini untuk yang kikir. Ini yang kikir kecil sebetulnya ini. Tidak bisa untuk digunakan untuk besi. Kalau untuk besi ini kalah. Ya seperti diamond well, tapi gampang terkikis gitu, gampang ketajamannya hilang gitu. Jadi apa ya, pokoknya mudah banget hilang ininya kalau untuk ke besi. Tapi untuk ke seperti aluminium itu bisa, ini enak. Mungkin sangat disayangkan ya, hanya bisa untuk collet kecil, sementara saya punya ini colletnya besar ininya besar dan collet besar tidak bisa dipakai, jadi hanya untuk collet kecil seperti ini saja. Tadinya sih saya beli ini tuh buat gantiin mini grinder yang kemarin rusak, yang molar 220 volt, tiba-tiba mati aja dan tidak bisa dipakai lagi. Ternyata tidak bisa dipakai ya, untuk ini mata semua dan salah beli gitu ya. Kalau untuk di besi seperti ini terus terang kurang tenaganya. Kita coba di kayu. Ya untuk detailing yang pekerjaan yang kecil-kecil sih masih bisa masuk ya, lumayan lah. Harga 50 sampai 60 ribuan sudah memiliki mini grinder. Namun saya penasaran dengan voltase yang gede, tapi saya gak punya yang 9 voltnya, jadi anggap saja di 5 volt tidak ada tenaga ya, seperti itu. Oke, demikian untuk video kali ini tentang mini grinder. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi bagi Anda yang membutuhkan mini grinder untuk sebagai referensi milih yang mana, seperti itu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di video selanjutnya.